warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastakfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan makna takwa adalah tunduk, sebenar-benar tunduk kepada satu-satunya pencipta semua yang di langit, semua yang di bumi, semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah. Dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain, qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuhlah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah. Halal yang boleh hanya yang ia halalkan, dan haram yang dilarang hanya yang ia haramkan. Dan ucapkan kalimat yang benar, jujur, niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk bagi umat Islam terutama dalam ibadah mereka adalah setelah Al-Quran, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan yang tidak punya rujukan dari wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena yang baru itu karena yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, dan perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan dan kekeliruan. Wa jalan finar, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman, apa yang saya bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melewatkan momen-momen penting, baik dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, ataupun akan mengirim pasukan perang, atau momen-momen yang lainnya, kecuali beliau mengingatkan sallallahu alaihi wasallam 3 ayat tentang pentingnya bertakwa dan tunduk hanya kepada Allah, dan pentingnya dalam ibadah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Sebelum kita mulai materi kita, saya akan menjalankan hadis Nabi SAW, Man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih pada Allah. Maka kami ucapkan secara pribadi jazakumullahu khairan kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam acara Tabligh Akbar ini, baik itu dari jajaran pemerintahan
pengurus masjid, seluruh teman-teman panitia, siapapun termasuk masyarakat Pekanbaru ini dan di komplek ini di sekitarnya, semuanya kami hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah balas ini menjadi pahala yang besar. Selanjutnya insyaAllah kita ikhlaskan niat kita untuk hadir di majelis ilmu. Tidak usah lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Saya duduk sini bukan karena lebih pintar daripada Bapak Ibu sekalian, tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatanlah, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga baginda Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ad-dinun nasiha. Agama ini memang intinya semuanya nasihat, saling mengingatkan satu sama yang lain. Karena iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka dengan kehidupan yang kita lalui ini, seringkali iman kita naik dan turun karena adanya pelanggaran dan adanya ketaatan. Oleh karena itu, peringatan ini sangat bermanfaat untuk mengingatkan kembali kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Adanya rutinitas khutbah Jumat setiap Jumat, semua itu bertujuan untuk kembali mengecas iman bagi kaum laki-laki, terutama pemimpin di masyarakat, pemimpin di rumah tangganya, imam masjidnya, pemimpin perusahaannya, diingatkan kembali. Begitu pula pada saat kita ketemu sekarang, saudaraku seiman, kita bertemu di rumah Allah ini tidak lain kecuali hanya untuk menuntut ilmu, dan kita ikhlaskan niat agar semua keutamaan majlis ilmu kita bisa dapatkan. Sebuah hadis yang mulia ini sudah cukup mewakili seluruh keutamaan majlis ilmu, yang kata Nabi SAW, siapa yang keluar ikhlas menuntut ilmu karena Allah, maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Biaya haji besar, waktu yang dibutuhkan dan energi juga besar, tapi kita bisa dapatkan dengan duduk di majelis ilmu seperti ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan sekian banyak keutamaan berhubungan dengan masalah itu. Kita akan membahas, teman-teman sekalian, sebuah tema yang sangat penting, walaupun ini setiap tahun terulang. Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari kalangan malaikat yang memiliki kelebihan dan dilebihkan, yaitu Jibril, Mikail dan Israfil alaihi wassalatu wassalam. Allah juga telah memilih dari kalangan manusia yang sekian miliar jumlahnya, ada nabi-nabi dan rasul, dan dipilih lagi dari nabi-nabi yang rasul ada ulul azm, 5 rasul pilihan, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Lalu kemudian dikerucutkan lagi dari seluruh atau 5 orang ulul azm, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik, pemimpin anak Adam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memilih Mekah dan Madinah, juga wilayah Masjidil Aqsa Palestina sebagai tempat lebih mulia daripada tempat yang lainnya. Sama halnya dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala memilih Jumat lebih baik daripada hari-hari yang lain, bahkan disiapkan waktu mustajab di hari Jumat. Dan demikian pula Allah pilih Ramadan di antara bulan-bulan yang 12 bulan dari bulan-bulan Hijriah sebagai bulan yang akan memimpin bulan-bulan tersebut. Saudaraku seiman, Nabi alaihissalatu wassalam setiap kali akan tiba Ramadan, beliau mengulangi sabdanya yang mulia. Sabda yang mulia ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad sahih di jilid 4 halaman 129. Beliau bersabda, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang sifat pertamanya bulan ini penuh dengan berkah. Makna penuh dengan berkah, saudaraku seiman, adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala cukupkan semuanya. Berkah artinya cukup. Waktu terasa panjang, banyak hal yang bisa dilakukan. Karena kebanyakan orang kadang-kadang membuang waktu hanya karena mencari tempat untuk makan siang, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin di bulan Ramadan dia tidak lakukan itu. Begitu juga dengan keberkahan makanan dan minuman. Sedikit kita berbuka puasa dan sahur saja sudah cukup. Allah Subhanahu wa taala berkahi semuanya. Pahala-pahala dari ibadah yang kita kerjakan, walaupun sama jenis ibadahnya dengan selain Ramadan, dilipat gandakan pahalanya.
Lalu kata Nabi SAW, faradallahu azza wa jal alaikum siyamah. Allah telah mewajibkan untuk kalian berpuasa pada bulan Ramadan itu. Dan puasa ini target utamanya adalah pelatihan agar setiap orang di antara kita meningkat skill spiritualnya atau keimanannya. Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, yang ayat ini pasti akan selalu dibaca oleh ustadz, kiai kita dengan tujuan mengingatkan umat Islam kembali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini target utamanya akhir ayat. Hai orang-orang beriman, telah dibuatkan untuk kalian program puasa, peningkatan keimanan, syarat atau cara untuk meninggalkan kemaksiatan, sebagaimana telah dibuatkan untuk orang-orang kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Takwa artinya patuh dan tunduk kepada Allah. Dan Allah telah menyebutkan tidak kurang dari 226 ayat atau potongan ayat tentang masalah ketakwaan ini. Dan orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari permasalahannya, akan diangkat, akan diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka, dilipat gandakan pahalanya, serta diampuni dosa-dosanya. 4 ayat berurut dalam surah At-Talaq menyebutkan masalah itu. Ayat keduanya di akhir ayat At-Talaq surah nomor 65 ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan makhraja. Kalau teman-teman pernah umroh atau haji, atau mungkin belajar bahasa Arab juga sama, tapi kalau pernah umroh dan haji, coba lihat tangga darurat untuk turun melarikan diri atau menyelamatkan diri di dalam keadaan kebakaran terjadi, liftnya mati. Ditulis dalam bahasa Arab mim kha ra jim, makhraj. Artinya jalan keluar di saat lagi sempit dan bermasalah. Dan Allah mengatakan di At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari semua masalah dia. Sementara target utama puasa tadi, la'allakum tattaqun, agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Berarti kau akan mendapatkan, hai muslim, jalan keluar dari setiap masalahmu. Ayat 3-nya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat yang ia tidak sangka-sangka. Selalu saja dengan ketakwaan, rezeki kita terbuka. Berarti Ramadan mendongkrak kita agar bisa mendapatkan semua solusi dari permasalahan kita, atau segala solusi dari semua permasalahan kita, dan juga akan membuka pintu rezeki yang luas buat kita dari tempat tidak disangka-sangka. Di ayat 4-nya, di akhir ayat Allah mengatakan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Ayat keempatnya begini, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Ulama tafsir mengatakan relevansi antara ayat kedua At-Talaq dengan ayat keempat. Ayat kedua makhraja, jalan keluar. Ayat keempat yusra, kemudahan. Kata ulama, andai saja Allah cuma mengatakan makhraja, ada jalan keluar, tapi belum dirincikan seperti apa, mudah atau sulit. Misal orang sembuh tapi harus operasi dulu. Orang memulai usaha harus pinjam dulu modal. Itu juga makhraja, jalan keluar. Tapi ayat 4 menekankan tentang yusra, akan mudah. Mungkin tanpa operasi bisa sembuh, tanpa melalui modal yang harus dia pinjam, dia bisa memulai usaha. Dengan sedikit dagang Allah berkahi lalu jadi banyak modalnya sendiri. Di ayat 5-nya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di akhir ayat 5 At-Talaq. Jadi ini ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Ayat 5-nya Allah mengatakan wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membersihkan semua dosanya dan Allah akan melipat gandakan balasan pahalanya. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133, Allah juga memastikan bahwasanya yang akan masuk surga hanya orang yang bertakwa saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard
Uiddat lil muttaqin. Akhir ayat, uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian. Kalau punya dosa segera taubat, dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dijanjikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi banyak sekali dalam agama ini keutamaan orang yang bertakwa, dan Ramadan kita sedang digodok untuk mencapai level itu. Bagaimana caranya Ustaz? Sederhana, ikuti programnya. Kita akan jelaskan nanti amalan-amalan apa yang kita kerjakan di Ramadan supaya mencapai targetnya. Sayang sekali kalau kita kerja di satu kantor, kita diikutkan oleh kantor di sebuah lembaga pelatihan dengan tujuan agar skill kita naik, supaya kita bertambah ilmu, bisa meningkatkan penjualan misalnya, atau omset di perusahaan atau di yayasan, atau meningkatkan apalah ya, kualitas pendidikan di lembaga pendidikan. Lalu kita tidak maksimalkan, datang ke tempat pelatihan hanya tidur saja, maka itu sayang sekali dan rugi dibayarkan orang seperti ini. Teman-teman sekalian, dilanjutkan hadis oleh Nabi SAW, tuftahu fihi abwabus sama. Pada Ramadan itu, selain dia bulan penuh dengan berkah, dan juga dia adalah diwajibkan berpuasa untuk mencapai tingkat ketakwaan, dikatakan dibuka seluruh pintu langit. Dan langit ada 7 lapis di atas kepala kita, semuanya punya pintu-pintu. Riwayat lain mengatakan dibuka semua pintu surga, tidak satu pun pintunya yang tertutup. Mungkin kalau ada yang bertanya, apa manfaatnya Ustaz? Kita masih hidup di dunia, pintu surga dibuka, kira-kira apa manfaatnya? Maka kita memberikan gambaran bahwasanya yang dimaksud sini, kata sebagian ulama, adalah dibuka pendaftarannya. Kayak misalnya satu perusahaan memasang spanduk atau kampus, dibuka pendaftaran untuk menjadi staf ataupun menjadi mahasiswa dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Dibuka pendaftaran. Ada orang subhanallah hanya lewat saja dan dia bilang, saya ingin kuliah di sini atau saya ingin kerja di sini, tapi nggak pernah daftar, maka tidak berguna. Begitu juga dengan orang tiba di Ramadan, tapi dia tidak pernah ikuti programnya, tidak daftar, maka tidak akan bermanfaat bagi dia. Jadi dibuka iklan resmi 1 Ramadan, insya Allah besok hari Senin tidak ada halangan, sampai akhir Ramadan. Itu dibuka pendaftaran bagi yang mau menjadi ahli surga. Lalu kata Nabi SAW, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di Ramadan yang keempat, selain bulan berkah, selain juga Allah wajibkan puasa yang mencapai tingkat ketakwaan agar mudah semua urusan, diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka, dilipat gandakan pahala, dibersihkan dosa, juga dibuka pintu pendaftaran surga dan ditutup semua pintu neraka. Di dalam riwayat yang lain, hadis juga yang sahih riwayat Al-Bukhari, kata Nabi SAW, kalau tiba Ramadan Allah mengutus malaikat untuk menyeru, walaupun kita tidak mendengarnya, tapi Nabi SAW menyampaikan itu. Wahai pelaku kebaikan, segera tingkatkan derajatmu di surga. Wahai pelaku keburukan, segera berhenti. Pelaku kebaikan karena pintu surga lagi dibuka, pelaku keburukan karena neraka lagi ditutup. Kalau teman-teman mungkin masih belum tersentuh tentang masalah surga dan neraka, apapun nikmat yang teman-teman rasakan di muka bumi ini, dari makanan yang enak, ya, pakaian yang nyaman, rumah yang nyaman, biologis kalau orang sudah menikah yang enak, dan segala macam hal kenikmatan ini, kata ulama itu adalah miniatur surga. Itu adalah contoh kecilnya surga. Di surga nanti akan terasa kenikmatan abadi. Kata Nabi SAW, siapa yang masuk ke dalam surga, maka tidak akan rusak bajunya, tidak akan habis masa mudanya, dan tidak akan pernah mengeluarkan ingus dan juga meludah, nggak ada lagi sakit, dan tidak akan mengeluarkan kotoran, buang air besar dan buang air kecil. Semua makanan dan minuman yang dimakan oleh ahli surga yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari kasturi. Siapa yang masuk ke sana, maka dia akan bahagia selamanya.
Itu surga. Dibuka sekarang di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, siapa yang masuk surga, keperawakannya akan seperti Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter tinggi kita di surga nanti. Kata Nabi SAW, Adam AS 60 siku ke langit, dan manusia terus memendek sampai menjelang hari kiamat. Tapi hari kiamat nanti di kebangkitan kita akan dibangkitkan sama dengan tingginya Adam AS. Dan wajah mereka seperti Yusuf alaihissalam. Yang kata Nabi SAW, Yusuf alaihissalam telah diberikan sepertiga kegagahan dunia. Setiap orang melihatnya merasa sangat tertarik. Dan diberikan hati seperti Ayyub, Nabi Ayyub alaihissalam. Manusia yang tidak pernah berkeluh kesah. Semuanya hidupnya bersyukur. Baik dalam cobaan, apalagi kalau dalam keadaan nikmat. Kemudian juga ada hadis-hadis yang lain. Yang kata Nabi SAW, sesungguhnya ahli surga akan diberikan istana-istana yang megah, sampai seseorang di antara mereka tidak pindah dari satu sisi istananya karena nikmatnya itu selama 70 tahun, baru dia pindah ke sisi yang lain. Dia akan diberikan dayang-dayang. Kata Nabi SAW, ahli surga yang paling rendah akan diberikan pelayan 10.000 orang. 10.000 orang. Setiap pelayan membawa 2 nampan dari makanan. Maka ahli surga itu akan makan dari nampan pertama sampai nampan terakhir, kenikmatannya sama. Karena ahli surga tidak akan pernah merasakan lapar dan tidak akan pernah merasakan lagi kenyang. Mereka makan bukan karena lapar, mereka berhenti bukan karena kenyang. Kalau kita makan karena lapar, kita targetnya menghabiskan makanan, maka kenikmatan makanan jadi hilang. Tapi kalau kita dalam kondisi tidak lapar, kemudian kita juga tidak kenyang, ditawarkan mau makan apa pak, mau makan apa bu, kita mesti bisa milih. Oh saya mau makan ini, saya mau makan, karena dia bisa nikmati, perutnya nggak lapar. Begitu juga kalau orang kenyang, kalau kenyang dia nggak bisa makan lagi, kenikmatan makanan hilang. Kalau dia sudah makan 2 piring, dikasih lagi ayam bakar, dikasih lagi ini, dia nggak bisa makan lagi. Maka ahli surga, kata Nabi SAW, makan dari nampan pertama sampai nampan terakhir, semuanya kenikmatannya sama. Karena tidak ada lagi rasa kenyang. Setiap yang sudah tidak dibuka oleh tubuh, keluar dalam bentuk keringat, keringat itu pun lebih wangi dari kasturi. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, sesungguhnya ahli surga akan mendapatkan istana-istana yang istana tersebut mengalir di bawahnya sungai. Dalam banyak ayat Al-Quran tentang surga dikatakan tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Tapi jangan dibayangkan seperti sungai kita ini. Karena disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sungai-sungai di surga bukan seperti yang kalian bayangkan, tapi air yang mengalir tidak menyentuh tanah dan tidak tertumpah ke sana sini, sehingga dia berada di atas tanah. Dan setiap ahli surga ingin meminum sesuatu atau sedikit darinya, maka dengan sendirinya dia hanya niat ingin minum, akan ada piala atau gelas atau canteng yang akan tersentuh ke air tersebut, lalu datang sendiri kepada dia, kemudian dia minum. Dan Allah memuji wadah-wadah ini sambil mengatakan, sungguh benar-benar sudah diukur dengan takaran yang tepat untuk mulutnya ahli surga, untuk kadar minuman yang keluar darinya. Kenikmatan yang abadi, yang luar biasa. Kalau kita ingin sebutkan tentang surga ini, tidak akan pernah habis bahasannya. Tapi teman-teman kalau ingin lebih jauh, bisa menonton ceramah kami di YouTube, judulnya Membedah Buku Rasulullah SAW Cerita Tentang Surga dan Neraka. Saya sudah bicara 32 atau 33 pasal tentang surga dan juga tentang neraka. Intinya surga kenikmatan abadi yang sulit untuk digambarkan. Dan salah satu puncak kita bisa mendapatkan surga adalah dengan datangnya Ramadan, dibuka pendaftarannya. Begitu juga dengan neraka. Semua rasa sakit yang pernah kita rasakan, sakit hati kah, sakit badan kah, ya apa saja yang kita tidak nyaman, pernah jatuh, keselio, tabrakan, demam, semua itu adalah miniatur neraka. Miniatur neraka. Kata Nabi SAW tentang demam misalnya, kalau kalian sedang demam, ketahuilah itu adalah bagian dari panasnya api neraka. Oleh karena itu dinginkanlah dengan air. Kita pernah demam sampai 40 derajat misalnya panasnya, merasa nggak nyaman semuanya, tidur nggak bisa, makan nggak bisa, itu bagian dari api neraka. Begitu juga dengan cuaca yang sangat panas. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih,
Sesungguhnya neraka mengeru kepada Allah karena sebagiannya membakar sebagian yang lain. Maka Allah pun mengizinkan neraka untuk bernafas 2 kali. Itulah yang kalian temukan di panas yang sangat dan di dingin yang sangat. Artinya di sini itu adalah bagian dari api neraka. Dan surga dan neraka ini sudah ada dari sebelum kita manusia diciptakan. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan, kata Nabi SAW, sesungguhnya pada saat Allah menciptakan surga, sebelum penciptaan manusia, Allah menyuruh Jibril untuk datang dan melihatnya lalu memberikan pendapatnya. Maka Jibril pun datang dan mengatakan, sesungguhnya, atau Allah tanya, bagaimana pendapatmu? Dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun dari hambamu yang melihat atau mendengarkan tentang surga ini kecuali pasti akan berusaha masuk di dalamnya. Lalu kemudian Allah SWT lihatkan Jibril neraka. Setelah dia pulang dari neraka ditanya sama Allah, pergi lihat ke sana kembali lagi. Bagaimana pendapatmu? Jibril mengatakan alaihissalam, tidak ada satupun hambamu yang dengar saja neraka kecuali mereka pasti akan berlindung dan menjauhkan diri darinya karena beratnya siksaan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga dengan hal-hal yang tidak disukai, bangun sholat malam, puasa, ya, menjaga diri supaya selalu jujur seumur hidup, mencari rezeki halal, butuh kontrol. Dan dihiasilah neraka dengan hawa nafsu yang buruk. Maka setelah itu Jibril disuruh datang lihat lagi. Setelah Jibril melihat keduanya mengatakan, ya Allah, tentang surga, aku tidak menyangka ada hambamu yang bisa lolos untuk masuk ke surga. Kemudian dilihat neraka, kata Jibril, aku tidak menyangka ada hambamu yang bisa lolos tidak masuk ke neraka. Jadi surga neraka sudah ada. Bahkan Nabi SAW mengatakan, siapapun yang memohon kepada Allah, ada 2 riwayat, 3 kali dalam sehari, riwayat lain 7 kali dalam sehari, surga akan merespon langsung sambil mengatakan, ya Allah, hambamu fulan memohon masuk ke dalamku, masukkanlah ia. Lalu kalau kita berlindung dari neraka kepada Allah 3 kali atau 7 kali dalam sehari, kita bilang misalnya, ya Allah, aku mohon surgamu. Kalau kita bisa tambah dengan tanpa hisab lebih baik, dan aku berlindung dari api nerakamu. Kita baca ini 3 atau 7 kali, neraka pun akan mengatakan, ya Allah, hambamu fulan telah berlindung kepadamu dariku, maka jauhkanlah ia dariku. Jadi neraka dan surga ini sudah ada. Dan di Ramadan ditutup semua pintu neraka. Sebagian ulama menghubungkan tutup pintu neraka ini dengan hadis yang lain, yang kata Nabi SAW, ketahuilah di Ramadan ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka. Tadinya namanya dari neraka, tapi Allah bebaskan. Dan itu terjadi, kata Nabi SAW, di setiap malam dari malam-malam Ramadan. Ini enggak ada di bulan lain. Keutamaan yang luar biasa, yang besok ini kita akan menyambutnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan neraka ini teman-teman, kalau ada yang menganggap remeh, mengatakan tidak masalah, saya masuk neraka dulu, toh nanti saya akan masuk surga, misal, maka orang seperti ini tidak faham. Coba teman-teman ambil korek gas kecil saja, lalu kita bakar ibu jari kita, hitungan detik, hitung sampai 5 atau 10 detik saja, sakitnya luar biasa. 1 menit tangan kita bisa matang, mungkin butuh operasi kena luka bakar. Itu baru korek gas biasa. Sifat api neraka ini Allah sebutkan dalam surah Al-Humazah, innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api neraka itu meliputi mereka. Kata sebagian ulama tafsir, melekat di tubuh mereka. Api neraka kalau sudah tersentuh dari kepala sampai kaki semuanya terbakar, dan dia tidak berhenti membakar. Serta ahli neraka tidak akan mati. Mati cuma sekali. Maka dalam kondisi hangus, tulang-tulangnya pun terbakar, dia tidak mati. Allah utuhkan kembali, dibakar lagi. Begitu sifat api neraka. Na'udzubillah dari jahannam ini. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, Nabi SAW menyampaikan, selain Ramadan bulan penuh dengan berkah, diwajibkan puasa untuk mencapai tingkat ketakwaan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka. Yang kelima, wa tugallu fihi maradatus syayatin. Dan dibelenggulah pada bulan Ramadan seluruh syaitan-syaitan yang jahat. Ya. Riwayat lain dikatakan, maka dia atau syaitan-syaitan itu tidak bisa leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Makna belenggu teman-teman sekalian adalah tangan diikat di leher dan kaki juga diikat sehingga tidak bisa bergerak. Kalau kita lomba lari dengan seseorang, rival atau lawan kita mau lomba lari, kemudian dia dibelenggu, tangannya diikat, lehernya diikat, kakinya diikat,
maka kita biar jalan santai, kita akan menang. Karena lawan kita diikat. Semua syaitan diikat pada saat itu. Mereka bisa leluasa, mereka bisa menggoda tapi tidak leluasa lagi. Bahkan dengan sangat mudah kita melakukan ibadah. Dan yang luar biasa pada saat tiba di akhir Ramadan, jarak antara kita dengan syaitan itu 1 bulan. Seperti kalau kita jalan kaki dari Indonesia, itu sudah sampai ke Eropa. Kalau 1 bulan non-stop kita jalan. Jangan sampai teman-teman kita menjadi seperti sebagian orang. Begitu akhir Ramadan, Idul Fitri tiba, lisannya mengatakan Alhamdulillah. Bukan Alhamdulillah karena siap mempraktikkan ilmu Ramadan. Perutnya sudah biasa puasa, maka semestinya dia puasa-puasa sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid, 9 hari pertama bulan Zulhijjah, 9 dan 10 bulan Muharram. Banyak puasa-puasa sunnah yang bisa dikerjakan. Atau dia sudah terbiasa terawih, sholat malam, tapi dia berhenti, tidak sholat lagi. Dia bilang Alhamdulillah, karena sekarang tidak puasa lagi, tidak sholat terawih lagi, maka bisa berbuat dosa. Ini orang bodoh sebenarnya, karena dia merusak pelatihan yang sudah dia lakukan. Maka semestinya dia pada saat tiba Ramadan, akhir Ramadan, dia mengatakan Alhamdulillah, karena saya siap mempraktekkan. Kalau mobil tinggal gas sedikit saja, udah jalan mobilnya. Syaitannya jauh, 1 bulan jaraknya. Tapi ada orang tidak, dia duduk manis habis Idul Fitri, nunggu syaitannya datang. Akhirnya syaitannya datang lagi, goda lagi dia. Ini sayang sekali, ya. Kemudian teman-teman sekalian, dikatakan bahwasanya fihi, ini yang keenam, lailatun hiya khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Ketahuilah di bulan Ramadan itu ada 1 malam lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terharamkan dari kebaikannya, dia telah terharamkan dari seluruh kebaikan. Kita tahu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, atau maknanya sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Lailatul Qadar terjadi di malam-malam ganjil akhir Ramadan, malam 21, 23, 25, 27, 29, dan sering kali terjadi di malam 27. Tapi dia berputar, kata sebagian ulama. Allah subhanahu wa ta'ala sengaja merahasiakan itu agar kita lebih berijtihad, berusaha untuk bisa mengejar Lailatul Qadar itu. Dan siapapun yang diberikan taufik oleh Allah bisa beribadah pada saat itu luar biasa, karena semua orang akan melaluinya. Semua orang akan melaluinya. Tapi sayangnya, siapa yang mendapatkan taufik untuk bisa beribadah pada saat itu? Karena sekali mengucapkan subhanallah saja pas Lailatul Qadar, pahalanya sama dengan mengucapkan subhanallah 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Umur kita belum tentu sampai di situ. Kalau kita dapatkan 10 kali Ramadan dengan hanya mengucapkan subhanallah, kita seperti mengucapkan 830 tahun subhanallah. Begitu semuanya, sholat malamnya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya, dilipat gandakan semua menjadi 1000 bulan. Makanya Nabi SAW mengatakan, sungguh siapa yang terharamkan dari kebaikannya, maka dia telah terharamkan dari seluruh kebaikan. Juga sabda Nabi SAW yang dihasankan oleh para ulama, ragama anfumri'in, ragama anfumri'in, ragama anfumri'in. Terhina seseorang itu, terhina seseorang itu, terhina seseorang itu. Lalu kemudian para sahabat kaget, kenapa Rasulullah SAW ulangi 3 kali ini? Siapa ya Rasulullah yang Anda maksudkan itu? Kata Nabi SAW, siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup, kemudian belum mengampuni dosa-dosanya, dia tidak sempat berbakti pada orang tua sampai orang tuanya mati. Dan siapa yang mendapatkan Ramadan, sampai Ramadan itu pergi, sementara dosa-dosanya belum diampuni. Jadi Ramadan adalah bulan yang suci, yang mulia, yang semestinya setiap orang di antara kita menjaga amal-amal dan memperbaiki amal-amal dan mempersiapkan diri agar kita bisa mendapatkan yang terbaik di bulan Ramadan. Saudaraku seiman, Ramadan ini dianjurkan sekali mengerjakan beberapa perbuatan-perbuatan amal soleh. Yang paling pertama sendiri adalah puasa itu. Puasa adalah amal yang sangat luar biasa. Dan saya sedang membedah buku ini ya. Saya baca dari buku sini, tapi saya tambahkan dengan beberapa kisah.
risalah puasa Nabi ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Bunaji dan Syekh Abdullah As-Saleh. Nah. Yang pertama sekali adalah puasa. Dan puasa ini teman-teman adalah ibadah yang paling besar pahalanya. Tidak ada ibadah secara kuantitas ya, jumlah pahala mengalahkan puasa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih tentang dalilnya adalah hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, kullu amal ibn Adam lahu. Semua amal ibadahnya anak Adam untuknya. Makna lainnya adalah sudah ditentukan kadar pahalanya. Terbukti dari lanjutan sabda Nabi SAW, al-hasanatu bi ashri amthaliha ila sab'amiyya di'fin. Yaitu setiap amal soleh itu akan dikasih sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, tergantung kadar keikhlasan dia. Lalu kata Nabi SAW, yaqulullahu azza wa jal, dan Allah yang maha suci dan maha mulia berfirman, illa siyama fa innahu li wa ana azzi bihi. Kecuali puasa. Jadi jihad, solat secara kuantitas dikalahkan oleh puasa. Karena di sini semuanya ditentukan kadar pahalanya, bisa sampai 700 kali lipat, kecuali puasa kata Allah, karena dia milikku dan aku akan balas langsung. Sebabnya taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanan dan minumannya karena aku. Lis-shaimi farhatan. Orang yang puasa akan diberikan dua kebahagiaan dan kegembiraan. Farhatun inda fitrih, kegembiraan pada saat buka puasa karena haus laparnya hilang. Dan juga farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan yang memuncak pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Nah, dia akan masuk ke dalam surga. Wala khalufu famus shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Dan bau mulutnya orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Agar mendapatkan pahala yang besar tadi, kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk mengikuti dengan dua syarat supaya pahalanya maksimal. Hadits Bukhari Muslim menjelaskan masalah itu. Man shama ramadhana imanan wahtisaba kufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena dua hal. Yang pertama, keimanan. Dia yakin ini Allah yang perintah. Bukan puasa karena tidak enak sama temannya, gak enak sama pasangan hidupnya, gak enak sama orang tuanya, gak enak sama atasannya, lingkungannya, enggak. Ada orang, gak ada orang saya puasa. Itu namanya keimanan. Dan untuk mendongkrak iman kita butuh ilmu, belajar ya, seperti kita lakukan sekarang. Oh ini keutamaannya ya, saya dapat ini, dapat itu, maka kita jadi mau melakukan. Syarat yang kedua, ihtisab, mengejar pahalanya. Orang kalau kejar pahala nggak pernah jenuh. Saya kasih contoh, kalau orang pergi haji, Bapak Ibu sekalian, haji itu biayanya mahal, waktu yang diluangkan lama ya. Kemudian juga jaraknya jauh, udaranya seringkali panas ya di musim haji. Tapi subhanallah, kalau orang ikhlas karena ingin mengejar pahalanya, biar capek, biar sempat sakit, mungkin masuk rumah sakit di sana, biayanya besar, tetap kalau pulang haji ditanya, mau haji lagi enggak? Jawabannya iya. Orang kalau mengharap pahala, enggak pernah jenuh. Habis Ramadan akan mau puasa lagi, mau, semangat. Orang sudah pernah pergi jihad, tahu pahalanya, mau jihad, walaupun badannya sudah luka. Karena orang mengharapkan pahala itu. Maka kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan semua dosanya yang lalu. Tentu di sini dua orang syekh yang sedang menyusun buku ini, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Bunaji dan Syekh Abdullah As-Saleh, mereka berdua mengatakan dalam tulisan ini, tentu saja pahala yang besar ini tidak diberikan kepada orang yang hanya menahan diri dari makan dan minum saja, namun diperuntukkan bagi orang yang benar-benar mengaplikasikan nilai-nilai puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, man lam yada' qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak menahan diri dari ucapan dusta dan berbuat dusta, menipu, sumpah palsu,
Sementara puasa, maka tidak ada hajat bagi Allah sedikit pun menerima puasanya, meskipun ia menahan diri dari makan dan minum. Artinya, tidak hanya cukup orang menahan lapar dan haus, tapi harus tahu tidak boleh diikuti dengan kemaksiatan. Juga riwayat yang lain, riwayat Bukhari Muslim, kata baginda Nabi SAW, as-sawmu junnah, puasa itu perisai. Riwayat Imam Muslim yang lain, kajunnati ahadikum minal kital, seperti perisai kalian yang besi bulat yang kalian gunakan untuk berlindung pada saat berperang dari api neraka. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum, oleh karena itu supaya puasamu diterima, pahalanya maksimal, bisa membersihkan dosa, bisa jadi perisai dari api neraka, maka fala yarfuth, jangan kalian rafath. Rafath itu mengucapkan kalimat syahwat, sayang, cinta, rindu, bukan pada pasangan halal. Kalau suami istri boleh, tapi kalau selain ini tidak boleh. Puasa mentraining kita supaya terbiasa tidak mengucapkan kalimat yang indah ini kepada tempat yang salah. Kalau pada pasangan suami istri dibolehkan. Wala yafsuk, jangan dia berbuat kejahatan apapun. Wala yajhal, jangan menyia-nyiakan waktu, berbuat kebodohan. Supaya bisa dari perisai dari api neraka, nggak boleh buang-buang waktu, sia-siakan pada hal yang tidak ada gunanya. Ada orang puasa dari pagi sampai menjelang maghrib tidur terus. Bangun cuma sholat, tidur lagi. Puasanya cuma 1 jam. Puasa bukan untuk bermalas-malasan. Awal diperintahkannya puasa Ramadan tahun 2 Hijriah. Ya. Dan itu pas dipuasakan, diperintahkan puasa Ramadan. Pada saat itulah diperintahkan juga oleh Allah perang Badr. Dan sahabat berpuasa pada saat itu, dalam kondisi berperang. Puasa bukan untuk bermalas-malasan. Sekarang ini syaitan, besok mungkin Ramadan dia akan dibelenggu. Sekarang dia akan gencar menanamkan persepsi negatif. Puasa 1 bulan, nanti haus gak ya? Lapar gak ya? Nanti capek gak ya? Selalu persepsi negatif. Gak ada semua itu. Innamal a'malu binniyat, sesuai dengan niat kita. Kita biar tidak sahur, teman-teman, tidak sempat sahur. Kalau niat mau puasa, sugestinya kuat, sampai buka puasa juga tidak haus, tidak lapar. Tapi kalau orang dasarnya makan sahur, kemudian dia sudah sugestinya, niatnya hanya kayaknya jam 11 sebentar saya haus nih. Haus bener nanti. Tergantung niatnya. Allah Subhanahu wa taala membuat niat itu sangat kuat. Makanya Allah taruh niat dalam hati. Hati ini rajanya tubuh. Apa yang dia perintahkan seluruh tubuh ikut. Kita kalau niat besok saya puasa, maka seluruh otak kita akan mengirim sinyal ke tubuh, semua puasa. Maka kita bisa bertahan. Seperti itulah. Maka kata Nabi SAW, فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَكُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Oleh karena itu kalau seandainya ada orang yang mencaci maki dia, mengajak bertengkar, berkelahi, bilang, saya sedang berpuasa. Maknanya, saya sedang ikut program perbaikan diri dengan puasa. Saya nggak akan ribut-ribut, nggak akan berantem, nggak akan buat kejahatan, nggak akan dusta. Sebulan kita dilatih untuk itu. Bagaimana kita nggak capek ketakwaan ini? Sudah digodok ibadah, puasa siang hari, malamnya sholat, ya. Kemudian kita juga dilarang buat ini dan itu selama sebulan. Tentu kita semestinya menjadi orang yang sangat luar biasa. Kalau Ramadan saja teman-teman sekalian kita nggak jadi orang baik, kira-kira kapan kita jadi orang baik? Kalau Ramadan kita tidak puasa, kira-kira kapan kita puasa? Kalau Ramadan kita tidak tarawih, baca Quran, bersedekah, berzikir, hadir majelis ilmu, kira-kira kapan kita lakukan? Sementara seluruh dunia lakukan itu dari kaum muslimin. Kita ke Eropa, kita temukan muslim sama, siang hari puasa, malamnya tarawih. Mereka sibuk bersedekah, baca Quran. Kita ke Timur Tengah sama, kita ke Asia Tenggara sama, kita ke Australia sama, semuanya sama. Ke Afrika juga sama. Maka kalau saat itu semua umat Islam lagi berbuat baik, kita tidak baik, kira-kira kapan kita baik? Ini kesempatan emas. Sayang sekali, terutama generasi muda saya ingatkan teman-teman sekalian, kesempatan hadir di masjid, rumah Allah. Kalau Allah mudahkan seperti di kecamatan Anda ini ada masjid seperti ini rumah Allah. Jangan dibiarkan kosong, kesempatan.
Kata Nabi SAW, siapa yang datang ke masjid, maka Allah siapkan satu istana di surga. Dan siapa yang pulang dari masjid, habis sholat, maka disiapkan satu istana di surga. Ini bukan di pusat kota Pekanbaru dikasih istana. Dikasih istana di surga. Hanya pergi sholat, pulang, dapat 2. Satu hari 5 sholat, berarti 10 istana setiap hari. Kenapa sholat di rumah ini? Kenapa enggak sholat di masjid? Kata Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kalian amal yang paling cepat mengangkat derajat di surga? Kata para sahabat, tentu ya Rasul. Kata Nabi SAW, perbanyak langkah-langkah menuju ke masjid. Langkah. Ketahuilah setiap langkah, kata Nabi SAW, satu langkah mengangkat derajat di surga, langkah yang lain mengampuni dosa. Belum lagi solat berjamaahnya. Yang kata Nabi SAW, solat berjamaah itu dibandingkan dengan solat sendiri, perbandingannya 27 derajat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, 1 derajat nanti di surga antara orang solat sendiri dengan berjamaah itu jaraknya 500 tahun. Berarti sekali perbedaan solat berjamaah di masjid dengan solat sendiri itu 12.000 tahun jaraknya. Bagaimana dengan orang yang tiap hari solat, 5 waktu solat? Belum lagi sabda Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram pertama imam Allah Akbar, dia juga Allah Akbar, tidak ketinggalan 1 rakaat pun. Bukan 1 rakaat, takbirnya imam Allah Akbar, dia juga Allah Akbar. Selama 40 hari, maka Allah akan menghapus darinya sifat kemunafikan. Tidak akan pernah dusta insya Allah seumur hidupnya. Tidak akan khianati amanat, ya. Tidak akan ingkar janji. Maka manfaatnya besar sekali. Kalau kita masuk masjid teman-teman sekalian, atau seperti Ramadan, nanti akan kita bahas di poin kedua tentang masalah sholat tarawih. Jangan cuma duduk depan masjid, ngobrol kosong. Masuk ke dalam masjid, ikut sholat. Mungkin sholat itu adalah sholat terakhirmu. Mungkin, kita tidak tahu. Bukankah ruangan ICU di rumah sakit cuma ada 2? Mana lebih banyak? Orang yang dirawat di rumah sakit atau orang yang lula-lalang di depan rumah sakit? Hah? Mana suaranya ini? Masih hidup nggak ini? Mana lebih banyak? Orang di rumah sakit atau orang di pinggir jalan? Berarti lebih banyak orang mati nggak sakit. Hah? Karena buktinya orang yang sakit di rumah sakit jumlahnya lebih sedikit daripada orang lula-lalang. Berarti yang sehat lebih banyak. Tidak harus tunggu kita masuk rumah sakit baru meninggal. Mungkin sholat Anda itu adalah sholat terakhir. Berapa banyak orang begitu? Kemarin di Saudi ada kisah nyata begitu. Seorang supir mobil menceritakan ada 2 anak muda adik kakak sewa mobil dia. Kemudian masuklah di mobil jalan keluar kota, di tengah jalan waktu sholat masuk. Si supir ini orang soleh. Dia berhenti, dia bilang kita sholat dulu di masjid. Dia mampir, terus dia bilang sama 2 anak muda ini, ayo sholat ya. Mereka bilang sudahlah paman, nanti aja kami tunda-tunda, nggak mau. Memang mereka nggak mau sholat, nggak pernah sholat selama ini. Lalu kemudian dinasihati oleh supir tersebut dengan beberapa hadis. Sholatlah, gitu akan dihisab pertama hari kiamat, berbahaya segala macam. Terus dia masuk. Orang ini lihat tidak mau, supir lihat tidak, anak 2 tidak mau masuk sholat, ya sudah dia masuk sendiri. Rupanya si kakak ini bilang sama adiknya, sepertinya tadi yang disampaikan paman itu benar. Ayo kita sholat. Kata adiknya, baiklah, sholatlah mereka. Pas ikut sholat, subhanallah, begitu salam, semua orang salam kecuali si kakak dari 2 orang adik kakak ini. Si kakaknya tetap sujud. Waktu disentuh jatuh, sudah meninggal dunia. Adiknya sampai nangis-nangis, mengatakan, alhamdulillah kakak saya sempat sholat walaupun cuma sekali. Mungkin dengan itu Allah ampuni dosanya. Jangan sia-siakan ini. Kata beliau, wahai hamba Allah, jika anda tengah berpuasa, maka puasakanlah juga pendengaran, penglihatan, lisan, dan seluruh anggota badan anda. Jangan samakan antara hari berpuasa anda dengan hari-hari lainnya. Yang kedua, setelah puasa adalah sholat tarawih. Sholat tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tahajud, sama. Ini istilah untuk sholat malam. Cuma di Ramadan diistilahkan dengan sholat tarawih. Tarawih artinya santai. Karena kita setelah ba'diyah isya udah bisa tahajud. Kalau hari-hari lain kita dianjurkan tidur dulu baru kemudian sholat, gitu kan? Di akhir malam. Yang kita kerjakan setelah ba'diyah isya cuma witir yang dalam riwayat. Tapi tahajudnya di akhir malam. Cuma khusus Ramadan untuk mempermudahkan agar semua umat ini minimal tercatat dalam buku amal mereka setahun sekali mereka pernah tahajud.
dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan. Habis ba'diyah Isya, kita masih segar. Tinggal sholat beberapa rakaat. Keutamaannya adalah disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan salat malam Ramadan karena keimanan, tadi ya, bukan karena ajakan teman, bukan gak enak sama atasan, gak enak sama lingkungan, tapi karena Allah. Ada orang, gak ada orang, kita sendiri pun kita salat dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu, kesalahan semua diputihkan. Dan sangat dianjurkan teman-teman sekalian untuk tinggal bersama imam. Tinggal bersama imam. Usahakan sampai imamnya selesai. Tentu solat 11 rakaat dengan 23 rakaat semua sunnah Nabi SAW. Tidak usah berselisih dalam pendapat masalah ini. Nabi SAW mengerjakannya 11 rakaat, tapi beliau pun pernah bersabda, qiyamul lail mathna mathna. Salat malam 2 rakaat, itulah sebabnya kenapa Umar bin Khattab mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan sampai hari ini di masjid yang mulia, Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, dikerjakan sampai 23 rakaat. Tentu ini sunnah, jumlah minimal 2 rakaat. Tapi usahakan kita cari masjid, yang masjid itu mengerjakan jumlah yang kita inginkan. Ada sedikit alasannya tentang masalah ini. Misalnya kita ingin 11, cari masjid yang 11, 23, bukan karena membeda-bedakan ya. Tapi ada hadisnya begini. Kata Nabi SAW, dan ini ditulis oleh dua syekh ini, beliau mengatakan, "Wahai saudaraku, sebaiknya engkau menyempurnakan solat tarawih bersama imam, agar engkau termasuk orang-orang yang menghidupkan Ramadan semalam suntuk." Hadisnya, hadis diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Kata baginda Nabi SAW, "Man qama ma imami hatta yansarifa, kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat tarawih di malam hari Ramadan bersama imamnya sampai imamnya bubar, sampai rakaat witir terakhir, ya, maka dicatatkan baginya sholat semalam suntuk. Seperti dia habis maghrib, sholat 2 rakaat, salam, berdiri lagi, sholat 2 rakaat, salam, sampai subuh. Itu berat sekali. Tapi kita bisa dapatkan pahalanya hanya sholat tarawih bersama imam sampai imam bubar. Ini garis bawah ini. Jadi jangan buru-buru pulang ke rumah, gitu kan? Kita kerjakan bersama imam. Dan saya sudah bilang tadi, tarawih adalah qiyamul lail juga. Artinya kalau sudah tarawih nggak apa-apa nggak tahajud. Tapi kalau ada orang mau tahajud itu haknya dia. Karena sholat sunnah boleh saja dia lakukan. Walaupun ada khilaf di antara ulama. Tapi di Masjid Haram Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, di 10 terakhir Ramadan itu ada tarawih 20 rakaat, witirnya ditunda di akhir malam. 20 rakaat, nanti jam 12 malam ke atas ada lagi sholat 11 atau 13 rakaat. Jadi di Mekah sama Madinah itu hampir 33 rakaat setiap malam di akhir Ramadan. Ada tarawih, ada lagi ditambah dengan qiyamul lail, tergantung orang mau tambah pahala. Yang ketiga teman-teman sekalian adalah perbanyak sedekah. Keluarkan harta, terutama Ramadan. Jadikan momentum ini adalah momentum yang sangat tepat untuk supaya kita bisa meraih pahala sedekah. Dan sedekah ini pangkal kaya. Semalam sudah kita bahas masalah itu dengan judul kayalah dengan sedekah. Kalau orang kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya, orang Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Dan tidak akan pernah bisa ketemu. Nabung artinya tidak keluarkan, sedekah artinya keluarkan. Tidak bisa ketemu konsep kita sama mereka. Makanya saya tadi malam tekankan dan saya ingatkan kembali, mungkin ada di sini jemaah yang tidak sempat hadir. Mulai sekarang jangan belikan anak-anak kita celengan, suruh mereka nabung. Tapi kasih uang jajan, bilang kalau ada temanmu di sekolah tidak punya makanan, belikan. Ada kotak amal masjid, masukkan. Bantu kalau ada orang miskin di pinggir jalan, latih dia bersedekah. Karena sedekah pangkal kaya. Begitu memang dalam hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Yaqulullahu ta'ala, Ya ibna Adam, anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Dalam hadis Bukhari yang lain, ma naqassa malu min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Tidak mungkin, bertambah ia. Ada sebuah hadis diangkat oleh penulis di sini, riwayat Tirmidzi. Kata Nabi SAW, afdalus sadaqati sadaqatu fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal adalah di bulan Ramadan. Hadis ini tentu sebagian ulama melemahkannya, tapi di sini penulis pengangkatnya
Dan hadis yang sahih adalah Rasulullah SAW sangat dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Dan itu hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Beliau lebih suka lagi bersedekah di bulan Ramadan. Di antara sedekah yang sangat besar pahalanya di bulan Ramadan adalah memberikan makan orang, terutama membuka puasakan orang. Memberi makan kepada orang ini pahalanya sangat besar, ya. Di dalam sebuah hadis yang diangkat oleh penulis riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan, baginda Nabi SAW bersabda, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahu Allahu min thimaril jannah, wa man saqa mu'minan ala dhama'in saqahu Allah min rahiqil makhtum. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi makan saudaranya sama mukmin yang lapar. Tentu orang kalau puasa, pada saat buka puasa lapar, niscaya Allah akan memberinya buah-buahan surga. Siapa saja di antara orang mukmin yang memberi minum saudaranya seorang mukmin yang dahaga, dan kita tahu orang puasa pada saat buka puasa haus, Allah akan memberinya minuman dari rahiqil makhtum, atau minuman yang mulia di surga. Sebagian salaf berkata, maksudnya orang-orang terdahulu yang saleh sebelum kita, mengundang makan 10 orang dari sahabat-sahabatku dengan makanan yang mereka gemari, lebih aku sukai daripada membebaskan 10 orang budak dari keturunan Nabi Ismail. Traktir orang, kasih makan. Jangan cuma tahu tunggu di traktir. Masuk restoran sama teman-temannya, tunggu siapa duluan ke kasir. Bakhil, pelit, tidak boleh. Ramadan melatih kita untuk itu, supaya mengubah pola kita. Sedekah, ya, bahkan sedekah yang paling afdal adalah memberikan orang sebelum orang itu minta. Kalau ada orang jemput bola, dia datang, maksudnya di sini dia datang ke rumah orang miskin, dia datang menjemput, memberi sebelum orang minta, itu lebih afdal daripada dia tunggu nanti ada orang minta baru dia kasih. Kalau Anda tinggal di sebuah komplek perumahan, seminggu nggak ada orang miskin masuk, berarti tidak sedekah. Enggak, kita pergi, gitu kan? Juga sebagian ulama salaf selalu menyediakan buka puasa bagi orang yang berpuasa, padahal mereka sendiri juga lagi puasa, seperti perbuatan Abdullah bin Umar, Daud At-Tai, Malik bin Dinar, Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tidak pernah berpuasa kecuali bersama fakir miskin dan anak-anak yatim. Banyak juga di antara mereka yang menyediakan makanan bagi teman-temannya padahal ia sedang berpuasa. Kalau ada yang sedang puasa Senin Kamis misalnya, teman-temannya datang ke rumah, tetap dilayani teman-temannya karena besarnya pahala memberikan makan ini. Hadis tentang membuka puasakan orang secara khusus, kalau tadi itu memberikan makan umumnya ya. Hadis tentang keutamaan membuka puasakan orang adalah hadis yang masyhur riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dengan sanad sahih, kata baginda Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu mithl ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri sha'imin syai'. Siapa yang membuka puasakan atau menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Juga Salman Al-Farisi berkata radhiyallahu anhu, wa man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubihi wa itqa rakabatihi minan nar kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'. Barang siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Kalau tadi kita dapat pahalanya dia, ini juga plus kalau kita siapin minum, makan, kurma, apa saja, maka dosa-dosa kita dimaafkan. Dan juga menjadi pembebas dirinya dari api neraka, hanya dengan buka puasakan orang. Dan ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Mungkin ada yang bilang, kan kalau buka puasain orang biayanya besar. Kalau dibayangkan adalah nasi campur misalnya, banyak biayanya, mungkin 15.000, 20.000, 30.000 satu porsi. Kalau 500 jemaah banyak juga, gitu kan. Dengarkan apa yang ditanyakan oleh para sahabat, dan dengarkan juga bagaimana wasiat Nabi SAW untuk kita semua untuk mengejar pahala buka puasakan orang ini. Para sahabat sempat bertanya, wahai Rasulullah, dari hadis tadi ya, tidak semua orang mampu menyediakan buka puasa orang yang berpuasa.
Maka jawaban baginda Nabi SAW yang mulia, yu'tillahu hadat thawab liman fattara sa'iman ala midhkati labanin au tamratin au syurbati ma'in wa man saqa sa'iman saqahu Allah min haudi syurbatan la yadhma'u ba'daha hatta yadkhulal jannah. Pahala itu, mendapatkan pahala buka puasain orang, dibebaskan dari api neraka, dibersihkan dosa-dosanya, akan diberikan oleh Allah bagi siapa saja yang menyediakan buka puasa bagi orang yang sedang berpuasa, walaupun hanya susu dicampur air. Kalau kita punya satu gelas susu untuk dikasih kepada teman di sebelah, mungkin tidak cukup, maka dibagi dua lalu dicampur air sehingga cuma warna susu tapi rasanya nggak ada lagi susu, itu aja sudah cukup. Atau sebutir kurma, nggak ada yang tidak bisa beli sebutir kurma, sangat murah satu butir kurma. Atau seteguk air, kata Nabi SAW, dan siapa yang memberikan seteguk air bagi orang yang berbuka, maka Allah akan memberinya minum seteguk air dari telagaku. Dia tidak akan dahaga selamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Saya ingin berbagi teman-teman sekalian, kalau yang sudah pernah dengar ini, harap ini adalah pengulangan untuk menambah lagi mengecas iman. Yang belum dengar, itu yang kita harapkan supaya didengarkan. Saya punya pengalaman waktu pertama saya masuk ke Saudi di Madinah dulu, waktu kami kuliah tahun 90, awal Ramadan. Saya pernah bilang sama teman-teman orang-orang Indonesia, sama-sama kami mahasiswa, atau waktu itu saya masih SMA ya, kita ke Masjid Nabawi sekalian sholat tarawih. Tanpa saya tahu kalau di Masjid Nabawi ini ada yang lain selain sholat tarawih gitu. Bus disiapkan oleh kampus habis asar, nanti habis tarawih dijemput gitu. Begitu turun dari bus, saya lihat di arah Masjid Nabawi ini, Masjid Nabi SAW, ada banyak orang yang berdiri tapi membelakangi masjid. Jadi mengarah ke orang-orang yang datang. Tapi jumlahnya banyak, bukan satu dua orang, penuh di situ, banyak sekali. Yang terjadi adalah waktu saya turun, saya bertanya-tanya, kenapa orang-orang ini belakangi masjid? Kalau satu orang, dua orang mungkin tunggu temannya, tapi ini banyak, berjejer mereka gitu. Saya terus jalan mendekati mereka karena tujuannya masjid. Tidak ada satupun yang membuka jalan. Seperti mereka buat pagar betis ya. Saya begitu mau pamit jalan, tiba-tiba saya dipeluk sama salah satu mereka. Teman-teman saya juga pada dipelukin gitu. Saya lihat wajahnya orang ini, saya nggak kenal, siapa ini main peluk-peluk aja nih. Maka begitu saya lihat wajahnya, dia bisikin kuping saya. Tentu laki-laki ini ya, perlu dijelaskan. Allahu a'lam, mungkin di saf perempuan, mungkin perempuan juga. Tapi ini dia bisikin kuping saya, dia mengatakan, akhi, saudaraku, tolong buka puasa di tempat saya. Ini perkataan mereka. Saya sampai tetesin air mata waktu itu, subhanallah. Dia mohon sama kita supaya buka puasa di tempatnya. Ternyata di dalam Masjid Nabawi, kayak masjid ini misalnya, itu sampai sekarang mereka turun-temurun dari kakek-kakeknya dulu sudah diblok tuh. Saf pertama ini keluarganya si fulan, saf kedua keluarga fulan, kita nggak bisa masuk lagi. Di dalam itu kalau ayah sama anak atau kakak sama adik, si ayah atau si kakak lagi nata di dalam plastik, namanya sufra dalam bahasa Arab, ditaburi kurma, mereka ambil jek zam-zam, taruh kiri kanan, tumpahin air. Tergantung uangnya orang. Kalau ada orang lebih kaya, ditambah roti, tambah yogurt, ada yang tambah pisang, tambah apel, macam-macam. Tergantung. Ada yang paling sederhana, kurma sama air. Sunnah Nabi SAW. Rupanya si ayah sama si kakak di dalam masjid ngatur itu. Si anak atau si adik cari mangsa di luar masjid. Hah? Kalau kita iya, langsung tangan kita dipegang. Tangan saya dipegang. Baiklah, saya buka puasa. Dipegang sama dia. Dibawa sampai ke tempatnya dia. Duduk. Di sini ya buka puasa, jangan pindah ke situ ya. Karena di depannya mungkin ada lebih enak. Saking maunya dapat pahala. Kamu udah tahu tempat kami ya, besok kalau datang masjid sini, sini lagi buka puasa ya. Begitu luar biasa. Berlumba-lumba cari pahala. Itu kita kalau lagi dipeluk sama dia nggak dilepas sampai dia punya mangsa lain. Kalau ada orang lain kita sudah enggak, saya sudah janji sama orang, dia nggak lepas, tolonglah sampai dia ada orang lain dia bisa peluk lagi. Begitu luar biasa. Coba bandingkan sama kita di Indonesia. Pak RT sudah kasih jadwal. Hari pertama Ramadan keluarga ini. Hari kedua keluarga ini. 1 bulan mungkin cuma dapat 2 kali giliran. Ya. Begitu tiba gilirannya masih dia tanya, sudah giliran saya ya? Seakan-akan heran kenapa tiba giliran dia.
La haula wala quwata illa billah. Padahal dikasih kesempatan, mestinya Anda itu yang nomor satu di masjid. Ini masjid, semua airnya dari saya, semua kurma dari saya. Orang lain tidak ada kesempatan masuk. Memang orang bersaing dalam kebaikan. Kan buka puasa ini orang butuh duit, Ustaz. Murah, murah sekali buka puasa itu. Air mineral yang gelas, berapa harganya satu dus? 20.000? 48 isinya ya. Anggap 30.000 misal. 48. Kalau kita serahkan ke masjid dekat rumah, ini air dari saya. Orang kan buka puasa biasanya ada airnya. Berarti hari itu kita punya 49 pahala puasa. Kita 48 jemaah yang lain. Anggap kita bulatin 50 tambah 2 gelas. Berarti kita punya 51 pahala puasa. Kita sendiri dengan 50 jemaah. Itu kalau satu dus. Kalau kita kasih 10 dus, kalau jemaah yang buka puasa ribuan orang, kali 30 hari, berapa banyak pahala yang didapat? Murah sekali. Tapi Ustaz, saya tidak punya uang 30.000. Satu gelas 500 rupiah, masa nggak bisa? 1.000 rupiah. Betul-betul saya tidak punya, Ustaz, miskin. Baiklah, saya masih kasih solusinya. Ya. Biasanya kalau orang miskin tidak punya uang, tidak punya apa-apa, buka puasa di mana? Masjid. Ya. Masya Allah, orang banyak saya yang buka puasa. Baik, bantu marbot, menata, tata air, gak ada modal uang. Kalau tidak ada sama sekali, tata kurmanya, tata kuenya, bantu. Kalaupun masih tidak mau juga ini, saya masih kasih solusi terakhir. Kalau tidak mau, cambuk saja. Ya. Nah, luar biasa, nolak pahala. Ya. Kalau dia lagi duduk, dia jadi kayak orang kaya, padahal miskin sebenarnya. Tidak mau ikut nata-nata di masjid, tidak mau punya jasa sedikit pun. Baik, ada sederhana. Caranya, air mineral depan dia, kasih temannya di sebelah. Kau ambil pahala saya ambil pahalamu. Tidak ada modalnya, cuma begini saja. Kalau ini juga nggak mau, cambuk saja. Ini luar biasa. Tidak ada modalnya. Jadi buka puasa ini orang murah. Murah dan mudah sekali. Dapat pahala banyak. Gitu kan. Saya pernah waktu masih mahasiswa, karena kita bergantung pada beasiswa, di Ramadan kan kita terima beasiswa karena di akhir bulan. Di awal-awal Ramadan, pertengahan Ramadan, kita kadang-kadang tidak ada uang. Saya kadang-kadang kalau pergi ke Masjid Nabawi, saya cari mana Jack Zamzam, ada satu tempat air Zamzam, yang belum ada orang, saya duduk di situ. Saya cuma ambil gelas, orang minta Zamzam, saya ambil tuangin, pencet airnya kasih. Ya, itu saja. Banyak sekali, gelasnya ratusan jumlahnya. Kita cuma kasih orang air, pahalanya ada. Berusaha teman-teman sekalian, ini pahalanya besar. Pahala orang puasa, anggap dari 50 orang itu 2 orang saja orang soleh. Hari itu dia baca Quran, dia zikir, dia sholat, kita panen semua pahalanya. Kan luar biasa. Ya. Yang keempat, membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Yang belum bisa membaca Al-Quran, belajar baca di Ramadan. Yang sudah bisa baca, khatam Al-Quran. Yang sudah biasa mengkhatam, tadabburi, ambil makna-maknanya, tafsirnya. Sudah bisa hafal, amalkan. Al-Quran itu kata ulama memiliki 4 hak dari kita. Dan Ramadan bulan Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Al-ayah. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran dalamnya. Bahkan sebagian salaf subhanallah meninggalkan aktivitasnya di Ramadan kecuali baca Quran, sibuk dengan Al-Quran terus. Ada di antara mereka bahkan menutup majelis-majelis ilmunya, gitu kan. Kita ingin membaca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatam Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali. Artinya sehari 2 kali khatam. Itu luar biasa. Sebagian sahabat ada yang mengkhatam Al-Quran di solat witir terakhir, yang biasa antum baca Qul Huwallahu Ahad itu. Nah, itu Utsman bin Affan membaca 30 juz. Kok bisa Ustaz? Mulai dulu. Orang kalau sudah mulai, Allah berkahi. Orang kalau tidak pernah sholat malam, 2 rakaat aja berat. Tapi kalau orang sudah biasa sholat malam, jadi ringan buat dia. Orang tidak pernah puasa Senin Kamis, nggak pernah puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari setiap bulan. Tiba Ramadan, kadang-kadang masih berat. Tapi kalau orang sudah biasa puasa, udah biasa buat dia. Orang biasa sedekah, zakat jadi ringan buat dia. Karena dia sudah biasa memberi. Seperti itulah. Hak pertama Al-Quran adalah membaca.
Dan ini usahakan teman-teman menguasai benar-benar bacaannya. Dimulai dari 28 huruf hijaiyah itu. Harus bisa belajar bedain. Mana zal, zalika, mana zai, idza zulzila, mana sin dan mana shin. Beda. Idza syams. Ya. Beda antara dha atau sad, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Beda dengan dha, al-zalimin. Jangan dipukul rata semua sama ini. Karena beda makna. Makanya harus belajar. Kita baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, sewaktu bumi kami goncang pada hari kiamat dengan goncangan yang besar. Kalau kita tidak bedakan mana zal, idza, lidah ditekan ke atas, zulzila, zai, bergetar lidah, maka kita pukul rata, misalnya kita jadikan sin, isa sulsilatil ardu zilzala, misal. Silsilah artinya bersambung. Berarti sewaktu bumi bersambung-sambung hari kiamat. Beda maknanya. Dan kita sayangkan kadang-kadang, bahkan maaf saya tidak singgung siapapun, tapi saya pernah temukan begitu. Masuk masjid, imam masjidnya pun masih salah bacanya. Ada kadang-kadang mau terlalu fasih tapi salah. Bedakan antara ha keluar angin, ar-rahmanir rahim, dengan kha yang ada titiknya, khalidina fiha, seperti maaf orang kalau mau meludah, khalidina fiha. Kemudian ada ha yang seperti ada dua matanya, ya. Dina di dada itu. Tidak boleh sama ini, bedain, belajar. Panggil ustaz untuk belajar, gitu kan. Supaya tahu ini. Dari Ramadan ini jadikan momentum belajar supaya tempatnya bagus gitu. Kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdu, ha keluar angin dari mulut, berarti segala puji bagi Allah. Kalau kita ganti menjadi ha, alhamdulillah, berarti kematian buat Allah. Beda makna, hanya salah penyebutan. Ini harus belajar ini. Tadi saya bilang ada orang mau fasih, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah bukan alhamdulillah. Beda maknanya. Rabbil alamin, bedakan antara hamzah, alif dengan ain. Beda. Alamin dengan alamin beda. Rabbil alamin, Tuhannya alam semesta. Rabbil alamin, Tuhannya orang-orang sakit. Beda maknanya. Harus dipelajari. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, siapa yang membaca Al-Quran dan dia menguasainya, tajwidnya, kapan dia mendengung, gunna, kapan tidak mendengung, kapan dia disembunyikan hurufnya, ikhfa, kapan dia harus diganti dengan huruf yang lain, dan seterusnya. Ini ada ilmunya sendiri, dipelajari, tidak lama. Insya Allah sehari 2 hari selesai Bapak Ibu belajar, asal memang mau belajar. Siapa yang membaca Al-Quran dan dia menguasainya, maka dia akan bersama kedudukannya dengan para malaikat, kata Nabi SAW. Dan siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, tapi dia coba belajar, dicatatkan baginya 2 pahala. Sunnahnya, hak pertama Al-Quran adalah mengkhatamnya, baca sampai habis, baca sampai habis, ya. Ini dibaca, dan ini sunnahnya diurut. Dari Al-Fatihah surah nomor 1, Al-Baqarah surah nomor 2, Al-Imran surah nomor 3, An-Nisa surah nomor 4, Al-Ma'idah surah nomor 5, terus begitu, Al-An'am, ya, terus Al-Anfal, lanjut At-Taubah, terus sampai 114 An-Nas. Jadi kita baca sampai khatam, baca sampai khatam. Saya sarankan, ini saran saya saja, dan ini sering saya ingatkan di pengajian saya di Jakarta. Kalau yang sudah punya, alhamdulillah. Kalau yang belum punya, saran saya, download di App Store kalau yang pakai iPhone, dan di Play Store kalau yang pakai Android tentunya. Cari aplikasi judulnya Nakhtim. Nakhtim, logonya hijau, tulisan bahasa Arab, Nun, Kha, Ta, Mim. Nakhtim artinya kami mengkhatam. Bahasa Indonesia ditulis N-A-K-H-T-I-M, Nakhtim. Nanti keluar logo itu, diklik. Download itu gratis. Itu menurut saya aplikasi paling bagus untuk sementara kalau menurut saya. Jadi di situ nanti kita bisa pilih surah yang kita mau mulai, misalnya surah pertama Al-Fatihah di ayat pertama. Kemudian di bawahnya kita bisa pilih nama qari yang kita mau. Nanti kita bisa dengar suaranya. Kemudian nanti di bawah sekali ada tulisan mulai, kita mau mulai. Kelebihannya dia, setiap kali kita tutup handphone dan kita buka, ya kan biasa orang pakai pin, pakai password, ya pakai pola. Setiap kita buka, keluar ayat yang terakhir kita baca atau lanjutannya. Jadi kita bisa khatam.
Setiap buka pasti, kalau 50 kali kita buka sehari handphone kita untuk balas WA, telepon orang, 50 ayat kita baca. Gitu kan? Itu sangat bagus. Kalau kita lagi baca ayat, kemudian kita ingin dengar bagaimana tajwid yang benarnya. Di layarnya itu sebelah kanan atas ada tombol play untuk audio. Kita klik, keluar suara imam atau qari yang kita pilih di awal tadi. Misalnya Imam Masjid Haram. Maka kita akan bisa mendengar itu. Oh, ternyata ayat begini. Di bawahnya ada gambar foto dan bisa di-share. Kalau kita tertarik dengan ayat misalnya tentang neraka, kita mau share di grup WA, tinggal klik saja, ada gambar share-nya, nanti kita akan bisa kirim ya kepada teman-teman yang lain. Kita mau baca lebih dari satu ayat, maka kita bisa klik di kiri kanan, bisa kembali ke belakang, bisa maju ke depan. Dan ada terjemahan bahasa Indonesianya. Bisa pilih bahasa apa terjemahannya. Maka itu sangat bagus. Ini insya Allah akan membantu kita untuk mengkhatam Al-Quran. Apalagi di Ramadan ya, kita bisa lakukan. Saya pernah praktekin teman-teman di lampu merah, lagi nunggu lampu merah 1 menit waktu itu di Jakarta, saya buka program Al-Quran, kemudian saya bisa baca, itu mungkin kurang lebih 1,5 lembar, tidak kurang dari 10 sampai 20 ayat, tergantung panjang pendeknya ayat itu. Maka ini kesempatan ya. Itu hak yang pertama. Hak yang kedua, tadabbur. Makna tadabbur teman-teman merenungi maknanya. Bisa baca terjemahan atau baca tafsirnya. Tapi tadabbur caranya lebih sederhana. Caranya adalah kita baca dan tadabbur 10 ayat saja, gak usah lebih. 10 ayat. Diambil daripada statement para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka mengatakan, kami setiap kali bertemu, kami tidak berpisah kecuali kami sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran. 10 ayat saja. Dan kita tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, tidak harus berurut. Buka daftar isinya Al-Quran 114 surah. Surah mana yang paling kita suka, yang paling menggelitik kita lah maksudnya. Misalnya ibu-ibu mau baca tentang perempuan, ada surah An-Nisa, ada surah Maryam. Mungkin bapak-bapak mau baca nama laki-laki, ada nama nabi-nabi, ada surah Muhammad, ada surah Ibrahim, ada surah Yusuf, ada surah Hud, ada surah Yunus, gitu kan. Mau baca tentang hari kiamat, ada surah Al-Qiyamah, ada surah Al-Zalzalah. Mau baca tentang hewan-hewan, ada surah An-Nahl, lebah, ada surah An-Naml, semut, ada surah Al-Baqarah, sapi betina, ada surah Fil, gajah, ada Ankabut, laba-laba. Jadi kita bisa pilih. Nah, mulailah dari surah itu untuk tadabbur. 10 ayat saja. Baca ayatnya, baca terjemahannya. Kalau tadi aplikasi yang saya bilang itu, kadang-kadang dia ikutkan tafsirnya. Cukup bagus. Misalnya ulama berpendapat bahwasanya yang dimaksud di sini adalah ini. Itu sangat bagus, kita bisa baca 10 ayat tadabbur ini. Kalau 10 ayat pun dianggap berat, walaupun ini sangat ringan sebenarnya, maka bisa dibagi setiap habis sholat 2 ayat. Subuh 2 ayat, duhur 2 ayat, asar 2 ayat, maghrib 2 ayat, isya 2 ayat, 10 ayat. Dan kata baginda Nabi SAW, siapa yang membaca 10 ayat Al-Quran dalam sehari semalam itu, maka Allah akan berikan dia 1 kintar. Dan 1 kintar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. 10 ayat. Al-Quran 6.000 sekian ayat, 6.000 sekian ayat. Maka kita kalau baca 10 ayat per hari, tadabbur ya, bukan baca, tadabbur 10 ayat per hari, maka 1 bulan Ramadan misalnya 30 hari, kita sudah punya 300 ayat yang kita sudah baca terjemahannya. 1 tahun kali 12, 3.600 ayat. Kurang dari 2 tahun, kurang lebih 21 bulan atau 20 bulan, kita sudah menyelesaikan 30 juz baca terjemahannya semua. Hanya dengan habis sholat 2 ayat. Apalagi kalau bapak ibu baca lebih. Misal setiap habis sholat 10 ayat. 10 itu sebentar sekali, kurang dari 5 menit baca. Habis subuh 10, habis duhur 10, habis asar 10, habis maghrib 10, habis isya 10. Berarti 50 ayat per hari. 50 ayat lebih banyak lagi. Ya, kalau kali sebulan 30 berarti sudah 1.500 ayat kita baca. Berarti hanya sekitar 4 bulan sudah selesai semua. Dengan izin Allah SWT Al-Quran. Kalau kita baca 50 ayat per hari. Yang ketiga, setelah tadabbur, membaca, kemudian mentadabbur. Yang ketiga, menghafal. Menghafal metode paling sederhana sama dengan tadabbur. 10 ayat saja per hari. Gak usah lebih. 10 ayat, santai saja. Hafal 10 ayat. Masih merasa berat? Tadi saya bilang bagi. Habis subuh 2 ayat. Habis duhur 2 ayat. Habis asar 2 ayat. Habis maghrib 2 ayat. Habis isya 2 ayat. Pakai.
Solat qabliyah di rakaat pertama baca 5 ayat. Solat rakaat kedua baca 5 ayat. Solat di solat duha, solat malam, ya, ini solat qabliyah, ba'diyah kita bisa baca. Insya Allah sehari sudah hafal 10 ayat itu. Diulang-ulangi. Kalau kali sebulan, kita punya 300 ayat yang kita baca, hafal. Kali setahun 3.600 ayat. Kurang dari 2 tahun sudah hafal 30 juz. Kalau syaitan membisikkan, nanti kan saya lupa. Enggak ada orang lupa 30 juz. Orang lupa sambungan ayat iya. Imam Masjid Haram dari kecil hafal juga lupa. Kita nanti tinggal ulangi lagi. Yang penting mulai dulu. Ini cara yang paling ringan. Dan Ramadan momen paling tepat untuk itu. Hafal 2 ayat setiap habis sholat. 10 ayat per hari, gitu kan. Dan ini juga tidak harus berurut. Mirip sama tadi, tadabbur. Misal teman-teman, saya mau coba hafal surah Al-Ankabut aja deh, tentang laba-laba. Kenapa Allah bilang Ankabut? Ambillah mulai 10 ayat dihafal per hari. Insya Allah 3-4 hari selesai. Selesai. Pakailah dalam sholat kita. Apalagi imam-imam masjid. Perlu menambah bacaan hafalan. Memperbaikinya. Itu sangat dibutuhkan oleh dia. Itu yang ketiga, menghafalnya. Terus saja menghafal insya Allah sampai selesai nanti 114 surah gitu kan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, mengamalkan isinya. Dan Ramadan adalah momen yang terbaik untuk itu. Di buku ini tentu banyak penjelasan, saya tidak baca semua karena melihat waktunya. Ada, kalau yang pegang buku di halaman 20, ada banyak membaca Al-Quran. Dan disebutkan di situ cukup banyak anjuran untuk membaca Al-Quran. Kemudian juga ada anjuran untuk menangis pada saat membaca Al-Quran. Dan ini bisa terjadi kalau kita tadabbur tadi ya. Kita baca terjemahannya, oh ternyata ini yang Allah sebutkan ya. Diancam begini, dihukum begini ya. Atau tentang surga, tentang bidadarinya, tentang istananya, kita juga terharu. Itu sendiri juga sangat bagus. Ya, penulis sempat mengangkat di situ, mengangkat di halaman 23 hadis Nabi SAW, la yalijun nara man baka min khasyatillah, tidak akan masuk neraka orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Itu termasuk dengan membaca Al-Quran. Kemudian kita pindah ke yang kelima, duduk di masjid hingga terbit matahari atau syuruk ya. Ini ada punya keutamaan sendiri. Dan ini bisa dimulai di bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Syekh Albani, yang dikatakan bahwasanya man shallal fajr fi jama'atin thumma qala yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin aw umratin tammatun tamma. Barang siapa salat fajar berjamaah di masjid kemudian tetap duduk berzikir mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu solat 2 rakaat. Sebagian pendapat ulama mengatakan solat duha, maka seakan-akan ia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Jadi kita solat subuh berjamaah. Apalagi di Indonesia biasanya habis subuh ada lagi ceramah misalnya. Kalau anda lagi di Mekah, anda bisa tawaf ya. Sambil tawaf, sudah selesai tawaf biasanya sudah syuruk. Solatlah 2 rakaat. Maka itu pahalanya haji dan umrah. Yang keenam, i'tikaf. Dan i'tikaf artinya mengikat diri di masjid. Dianjurkan sekali di 10 terakhir Ramadan. Di buku kita ini, karena ini buku merincikan sangat panjang, saya tidak bisa bacakan semua, tapi saya berharap Bapak Ibu bisa miliki buku ini dan dibaca. Kalau sudah dibaca, dihadiahkan kepada orang lain, titipkan di masjid, karena sebaik-baik amal jariah adalah ilmu yang bermanfaat. Sekali orang baca, kita akan dapat pahalanya selama dia amalkan. Ada definisi i'tikaf, ada di situ hikmah disyariatkan i'tikaf. Yang jelas teman-teman, i'tikaf adalah sangat dianjurkan di 10 terakhir Ramadan. Dikatakan baginda Nabi SAW beriktikaf di 10 terakhir Ramadan, dan di akhir-akhir hidup beliau di masa tua, beliau i'tikaf selama 20 hari. Dan i'tikaf yang paling afdal adalah orang masuk, kata ulama, di malam ke-20, puasa ke-19. Mulai masuk ke masjid, mengikat diri, sampai keluar setelah sholat Idul Fitri. Jadi baju lebaran pun itu dibawa ke situ ya. Mandi di sekitar masjid segala macam. Pokoknya dia i'tikaf, karena mengikat diri di masjid tidak keluar kecuali darurat. Itu paling afdal. Kalau nggak bisa, pilih hari-hari yang tepat malam ganjil supaya dapat Lailatul Qadar. Ikat diri. Kalau nggak bisa dari pagi kerja, baik mulai maghrib buka puasa di masjid, bawa sekali buka puasain orang, sholat isya, sholat tarawih, kalau ada qiyamul lail, sholat malam lagi nanti, sampai subuh, baru anda aktivitas lagi besoknya. Minimal kejar malam ganjil. Tidak bisa juga salah satu dari malam-malam ganjil itu ya.
Karena ini keutamanya sangat besar. Dan dikatakan dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW beritikaf setiap bulan Ramadan. Manakala setelah sholat subuh, beliau segera memasuki tempat itikafnya. Maksudnya kalau beliau mau itikaf, beliau mulai dari sholat subuh sampai nanti pada saat beliau keluar alaihissalatu wassalam. Tentu ada beberapa adab-adabnya ya, orang kalau itikaf itu memperbanyak ibadah seperti baca Quran, zikir, membaca buku-buku ilmu, kemudian mendahulukan diri dari hal-hal yang sia-sia, omong kosong ya. Kemudian juga harusnya dia berdiam di dalam masjid dan tidak keluar dari masjid itu kecuali dalam keadaan darurat sekali. Ada juga hal-hal yang membatalkan itikaf, seperti misalnya keluar masjid tanpa ada keperluan, cuma jalan-jalan saja misalnya. Makanya saya anjurkan teman-teman, ini anjuran saya, karena ada pola saya lihat di Indonesia yang perlu kita perbaiki. Saran saya saja, kalau mau beli baju lebaran dari sekarang ya. Apalagi hari ini bisa, hari Ahad masih libur, bisa beli. Jangan beli di 10 terakhir Ramadan. Kenapa Ustaz? Itu kan saatnya ikat diri di masjid, bukan di pasar. Sayang sekali di pasar, dibuang-buang waktu. Kami kan pedagang Ustaz, dagang paginya, malamnya harus i'tikaf. Kalau memang harus cari rezeki buat keluarga. Tapi yang bukan pedagang, usahakan dia baju-baju lebaran yang sering buang waktu banyak ini. Ada orang kadang-kadang sampai 3 hari, 4 hari cari baju lebaran. Akhir Ramadan, barangnya sudah banyak habis, ya harganya sudah mahal, susah carinya dan segala macam. Sekarang waktu lagi lowong. Jangan ganggu waktu i'tikaf, waktu mengikat diri ya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malam Lailatul Qadar, teman-teman. Sayang sekali. Ada orang Lailatul Qadar itu dia buang-buang waktunya. Sayang sekali. Yang ketujuh, bagi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan, ada di halaman 36 di situ, yang pegang bukunya tentunya, umrah di Ramadan. Umrah ini adalah ibadah yang sangat mulia. Kata Nabi SAW dalam hadis tentang masalah umrah Ramadan, umratu fi Ramadan ta'dilu hujjah. Itu riwayat Bukhari Muslim, tambahan riwayat lain adalah hujjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama pahalanya dengan haji bersamaku. Riwayat satu adalah sama dengan pahala haji, riwayat lainnya haji bersamaku. Dan ini luar biasa. Ibadah umrah lebih sederhana, 2-3 jam selesai. Ibadah haji butuh 6 hari. Dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Tapi kita bisa dapatkan pahala haji dengan umrah di Ramadan. Kalau anda punya uang hanya bisa umrah 1 kali seumur hidup, jadikan di Ramadan. Kalau umrah dalam setahun sekali saja mampunya, dijadikan di Ramadan. Kalau 1 tahun beberapa kali bisa umrah, maka jadikan salah satunya di bulan Ramadan. Karena pahalanya sama dengan haji. Saya kan sibuk Ustaz, bisa umrah pulang pergi. Kalau betul-betul sibuk untuk kejar pahala haji ini, berangkat hari Jumat, kalau yang sibuk kerja Senin sampai Kamis, ambil pesawat. Kalau saya tidak tahu kalau dari sini, dari Pekanbaru, tapi dari Jakarta ada pesawat pagi. Biasanya kalau salah dengan Garuda ada pesawat pagi jam 9, atau Saudi jam 10 ada jam begitu. Tiba di sana masih jam 5 sore. Saya pernah naik pesawat itu. Jadi tiba di Saudi masih belum buka puasa. Kita selesaikan segala macam urusan imigrasi, kemudian masuk ke Mekah, sholat maghrib isya, sholat tarawih, bisa umrah hari itu juga. Buru-buru sekali besok sudah bisa pulang ke Indonesia. Hari Sabtu sudah tiba di Indonesia lagi. Tapi umrah Ramadannya perlu dikejar. Tapi kan umrah biayanya mahal Ustaz. Juga Allah akan ganti. Kata Nabi SAW, umrah dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan, rutin, akan menghilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Gak ada orang pulang haji umrah itu miskin, gak ada. Itu janji Nabi SAW. Akan hilangkan kesusahan hidup dan kemiskinan, sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Yang ke-8, mengejar Lailatul Qadar. Sudah kita jelaskan tadi sedikit itu ya. Tapi kita sebutkan sebuah hadis Nabi SAW, di antara amalan yang sangat ditekankan adalah solat malamnya. Makanya fatwa ulama di Saudi dibolehkan diadakan solat malam lagi selain tarawih di 10 akhir Ramadan. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya juga yang telah lalu. Jadi ada 3 hadis yang mirip seperti ini. Yang puasa Ramadan, yang sholat tarawih, dan sholat malam di Lailatul Qadar sama-sama. Karena keimanan mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad sahih,
Man qamaha ibtigha'aha thumma waqa'at lahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan solat malam, berusaha untuk itu, lalu dia mendapatkan benar-benar Lailatul Qadar, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Hanya dengan solat tarawih atau solat malamnya. Ini keutamaan tersendiri. Dan kalau ada yang bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan? Lailatul Qadar untuk Umi ucapkan, pernah ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang sahih atau dalam riwayat Bukhari Muslim, ya Rasulullah, andai saja aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Maka kata Nabi SAW, bacalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau zat yang maha pengampun dan menyukai pengampunan, maka maafkanlah aku. Ya. Kenapa kita baca doa ini teman-teman sekalian? Karena kata para ulama, Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir 1 tahun ke depan. Ya, ditentukan pada malam itu. Dalam ayat dikatakan yufraku kullu amrin hakim, ditentukanlah semua perkara-perkara dalam 1 tahun. Maka kalau kita baca ini seperti kita minta dimaafkan 1 tahun ke depan. Ingat, semua kita selama hidup pasti lalui Lailatul Qadar. Tapi siapa yang mendapatkan taufik untuk ibadah pada saat itu? Banyak hamba-hamba Allah justru sibuk dengan tontonan TV-nya, dengan gamenya, dengan waktu-waktu buang-buang waktu yang sia-sia. Tapi ada juga hamba-hamba Allah yang sibuk dengan ibadah. Ingat selalu teman-teman, jadikan ibadah yang sedang kau kerjakan seakan-akan ibadah terakhirmu. Kita tidak pernah kematian akan datang kapan. Bagi yang masih muda, jangan pernah berpikir, oh saya masih muda nggak akan mati. Dusta semua itu. Mati bisa datang kepada siapapun, bahkan anak bayi yang baru lahir pun bisa meninggal dunia. Semua ada pertanggungjawabannya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-9, memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Terutama doa di waktu-waktu mustajab. Sebenarnya orang puasa itu mustajab doa, tapi pada saat buka puasa itu waktu mustajab. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, sesungguhnya orang puasa, dalam hadis Bukhari Muslim, orang puasa itu akan mendapatkan pengampunan. Orang puasa itu memiliki doa yang tidak ditolak, dan itu pada saat dia sedang berbuka puasa. Kemudian juga sepertiga malam terakhir yang biasa kita bangun untuk sahur, ya. Ini berarti kita dilatih oleh Allah terbiasa bangun di sepertiga malam. Sepertiga malam itu waktu yang hadis kata Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, bertanya kepada para malaikat, adakah yang memohon ampun saya maafkan, adakah yang minta pertolongan saya tolong, adakah yang punya hajat saya penuhi. Maka tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang dilatih. Karena Nabi SAW suruh kita sahur, tasaharu fi inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena pada sahur itu ada berkah, ya. Dan kita teman-teman perlu garis bawahi, ya. Hikmah dari puasa ini adalah bagaimana kita mencapai tingkat ketakwaan dari sisi ibadah, dan bagaimana kita menservis kembali diri kita supaya sehat kembali. Puasa itu sehat. Ini badan kita teman-teman, kalau mesin udah rusak ini. Masuk dingin, masuk panas, masuk pedas, masuk manis. Bahkan kita lagi tidur, teman-teman medis tahu masalah itu tentunya. Kita kalau lagi tidur, itu pencernaan kita masih mengelola makanan yang kita makan tadi. Makanya kadang-kadang kita bangun tidur butuh kamar mandi, maaf ke WC, buang air, ada sisa makanan yang tidak dibutuhkan. Jadi perut kita nggak pernah istirahat. Kapan dia istirahat? Itu pada saat puasa. Jadi seperti mobil lagi diservis. Maka kasih kesempatan 11 bulan kau pakai badanmu untuk makan dan minum. Sekarang 1 bulan ini servis, kesehatan. Makanya kita subhanallah tiba Idul Fitri, mau makan baru makan sedikit di rumah kerabat yang kita silaturahim, sudah kenyang. Karena perut kita sudah kembali lagi normal, gitu kan? Kecuali orang merusaknya kembali. Maka ingat, ini hikmah puasa. Jangan jadikan momentum buka puasa dan sahur ajang balas dendam. Ya, nggak boleh. Mau buka puasa yang biru, yang merah, yang kuning semua dibeli, nggak ada yang dimakan. Begitu juga dengan sahur. Sebentar nanti saya akan lapar nih, makan 3 piring. Ini kenapa kayak orang balas dendam? Bukan begitu caranya. Berarti tidak ada hikmah daripada kesehatan tadi. Makanya Nabi SAW bilang, sebaik-baik makanan buka puasa kalian adalah kurma, dan sebaik-baik makanan kalian di sahur adalah kurma. Kenapa Nabi nggak bilang daging? Kenapa kurma? Karena memang hikmahnya bukan memperbanyak makanan di perut, tapi nutrisi yang tepat. Kurma sangat padat dan manis. Bahkan para sahabat
Pernah dalam peperangan, satu hari makan 1 butir kurma cukup. Makanya sunnahnya buka puasa dengan kurma, supaya perut kita tidak kaget, rasa manisnya juga membuka kembali keinginan pencernaan untuk menerima makanan, dan juga sudah cukup sebenarnya. Ya. Sunnah Nabi SAW memakan itu. Maka jangan sampai kita salah faham dengan masalah seperti ini. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, yang ke-10 adalah tidak berbuat hal yang sia-sia di bulan Ramadan. Ini penting sekali. Sia-sia ini banyak sekali orang buang-buang waktu, apalagi melakukan pelarangan-larangan agama. Begitu tiba Ramadan, sibuk kumpulin semua DVD atau siapkan, kalau sekarang mungkin di YouTube, tontonan film apa yang ditonton nih. Dari film India ini ke film India itu, dari film ini barat ini ke barat itu, action ini ke action itu. Jadi akhirnya habis waktunya dengan tonton auratnya lawan jenis, ya, dengarin musik-musik dan acara-acara yang buang waktu. Kalau Ramadan aja kita begitu, berarti di Ramadan kita bisa lebih buruk nanti. Kan dilarang tadi, sudah kita katakan. Siapa puasa itu akan jadi perisai dari api neraka. Dan siapa yang ingin jadi perisai, dia harus tidak rafath, mengucapkan kalimat syahwat kepada selain pasangan halalnya. Tidak berbuat kejahatan, tidak berbuat hal yang sia-sia. Ini masuk dalamnya. Maka ini harus dijaga teman-teman sekalian. Karena banyak sekali orang buang-buang waktu dalam hal-hal yang sia-sia ini. Ya, baik itu tidur terlalu banyak, atau ngobrol hal yang kosong, atau tontonan-tontonan yang bahkan memunculkan syahwat dan akhirnya membatalkan puasanya. Ada kalimat yang baik sebagai penutup di sini disebutkan oleh penulis, kalau yang pegang buku di halaman 40. Beliau mengatakan, sebelum berpisah wahai saudaraku, setelah kita bertamasya di taman-taman surga di bawah naungan amal-amal saleh, ada suatu perkara penting yang ingin saya sampaikan, kata beliau. Tahukah kamu apa itu? Tanda tanya. Lalu beliau mengatakan, tepat sekali, koma, yaitu ikhlas. Berapa banyak orang yang berpuasa kan tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berapa banyak orang yang mengerjakan sholat tarawih namun tidak mendapatkan apapun kecuali kantuk atau selain kantuk dan capek saja. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari itu. Oleh sebab itu Rasulullah SAW sangat menegaskan masalah ikhlas ini dalam sabda beliau, siapa yang berpuasa Ramadan, siapa yang mendirikan malam Ramadan, siapa yang mendirikan Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahalanya. Kaum salaf sangat berusaha untuk menyembunyikan amal ibadah mereka karena khawatir akan membahayakan diri mereka sendiri. Hammad ibn Zaid menceritakan kepada kita seorang tabi'in yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani sebagai berikut. Pada saat menyampaikan hadis, kadang-kadang hati beliau luluh, lalu beliau segera memalingkan wajah dan berdeham seakan-akan atau seraya berkata, betapa berat pilek yang aku derita, seolah-olah beliau sedang pilek, padahal beliau hendak menyembunyikan tangisnya. Maksudnya yang disampaikan pesan di sini adalah ikhlas itu dengan cara tidak banyak menceritakan orang. Tadi contoh kita buka puasain orang, gak usah datang kepada teman lalu bilang, kau sudah buka puasain orang belum? Kau sudah buka puasain orang belum? Saya sudah sumbang tuh masjid dekat rumah. Hilang pahalanya. Allah sudah titipkan di pundak kanan kiri kita, malaikat tidak pernah tidur, gak pernah lalai. Allah bilang, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat pun yang luput dari manusia itu keluar kecuali dicatat oleh malaikat pengawas, raqib, atid. Ya, Allah mengatakan begitu. Tentu di sini ada yang mengatakan nama malaikat, yang mengatakan adalah istilah pengawasan ya dari malaikat tersebut. Maka diawasi. Setiap kita sudah beramal, enggak usah sibuk-sibuk lagi kita sebutkan. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sudah beramal, sudah kita diam saja. Bantu orang sedekah ya sudah. Enggak usah lagi disebut-sebut karena ini manfaatnya sangat besar kalau kita tidak menyampaikan, karena pahalanya akan maksimal. Pahalanya akan maksimal. Maka jangan sia-siakan ini. Jangan ceritakan kepada orang. Kecuali dasarnya orang tahu. Kalau orang tahu ya sudah, berarti memang kita tidak mungkin bisa menghindar dari perbuatan itu. Maka harusnya tentu difahami masalah seperti ini. Allahu a'lam. Baik, ini bahasan kita insyaAllah, mudah-mudahan bisa diambil manfaat darinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Ramadan ini penuh dengan berkah buat kita, penuh dengan kesehatan, kesempatan amal soleh, dan Allah ulangi Ramadan akan datang lagi untuk kita tentunya. Baik, karena sudah jam 11 insyaAllah, kami pun harus persiapan ke bandara dan memang targetnya taklimnya sampai jam 11. Kami juga berharap bisa berlama-lama dengan Bapak Ibu sekalian, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Tidak ada yang kekal kecuali nanti di kehidupan akhirat insyaAllah. Maka dunia ini memang ada pertemuan, ada perpisahan.
Semoga saja apa yang kita sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, dan Allah jadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga Ramadan ini dan Ramadan yang akan datang, semuanya Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk beramal soleh maksimal, dan semoga Ramadan yang lalu semuanya diterima oleh Allah dengan pahala yang sempurna. Dan selalu kita doakan agar negara tercinta Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Allah melunasi utang negara ini semudah-mudahnya dan membukakan rezekinya dari seluruh penjuruhnya. Dan Allah karuniakan kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana satukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Pada benar dari Allah, pada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.